Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, umat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kita. Kasih setia dan rahmat-Nya sungguh tiada putusnya. Kita nikmati di sepanjang kehidupan yang adalah anugerah-Nya. Kita akan mengangkat segala tanggung jawab tugas pekerjaan kita di hari ini. Karena itu mari kita letakkan semuanya di dalam kuasa dan tuntunan kasih-Nya. Sehingga apa yang kita kerjakan mendatangkan berkat bagi sesama kita dan juga dalam hidup kita. Mari bersama kita tenangkan hati kita. Kita membuka akan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, dipermuliakanlah nama-Mu, ya Bapa. Engkau adalah Allah yang setiawan, dan kasih-Mu setiap saat melingkupi kami. Betapa kami menghayati bahwa hari-hari hidup anugerah-Mu kami jalani di dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Itulah yang kami syukuri di pagi hari ini, bahwa hari yang baru, nafas kehidupan Engkau masih anugerahkan bagi kami. Kami menyadari Tuhan, kami tidak memiliki kemampuan dan kekuatan apa-apa untuk menjalani akan hari ini. Dan karena itu mengawali akan seluruh tanggung jawab dan aktivitas kami mau mendasarinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan firman-Mu ya Tuhan yang akan menjadi suluh dan terang di dalam kami menjalani hari ini. Kami merindukan akan suara-Mu ya Tuhan, sehingga kami sungguh dikuatkan dan iman kami semakin diperteguh di dalam menjalani akan hari ini. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang akan menjadi penghalang bagi kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala, tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar di depan matamu
orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita di pagi hari ini dari Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9 diberikan sebuah tema menghargai kebaikan Tuhan. Menghargai kebaikan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, kesalahan apa yang telah berulang kali kita lakukan dalam hidup ini, sampai-sampai kesalahan itu seolah-olah bukan merupakan kesalahan lagi. Di dalam bacaan kita di pagi hari ini, menggambarkan bahwa Tuhan seolah-olah menegaskan kepada langit dan bumi, bahwa Tuhan telah membesarkan umatnya, tetapi ternyata umatnya masih saja memberontak terhadapnya. Akibatnya, keberadaan umat diibaratkan lebih buruk dari binatang. Lembu lebih mengenal pemiliknya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi Israel tidak mengenal tuannya. Umat menunjukkan ketidaktaatannya, sehingga kehidupan umat syarat dengan kesalahan. Mereka hidup dalam kejahatan, menista Tuhan dan membelakanginya. Selain itu, umat sudah dipukul sampai tidak ada bagian yang belum kena pukul, namun tetap tidak bertobat sampai Tuhan bertanya, "Di mana kamu mau dipukul lagi?" Itu bisa kita lihat di dalam ayat 5 sampai 6 pembacaan kita. Bahkan negeri mereka seperti sunyi. Putri Sion menjadi seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan kota yang terkepung. Jika bukan karena belas kasihan Tuhan, mereka sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Umat Tuhan, Tuhan yang panjang sabar, sepertinya sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya agar umat mau bertobat. Jika bukan karena kesetiaan Tuhan kita sudah binasa. Karena itu, marilah kita menghayati bahwa berhentilah melakukan secara sengaja kesalahan yang berulang. Janganlah memakai ketidaksempurnaan kita sebagai alasan untuk melakukan dosa. Tetapi kita harus meyakini bahwa kebaikan Tuhan terus dinyatakan kepada kita sepanjang kita mau memperbaiki kesalahan yang terus berulang dalam kehidupan kita. Dipermuliakanlah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang senantiasa setia memeliharakan kami. Ketika kembali kami menoleh ke belakang sejenak akan hidup yang telah kami jalani, ada begitu banyak ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kami kepadamu. Dengan pemberontakan kami, sikap hidup kami, tutur kata kami, pikiran kami yang sungguh tidak mencerminkan akan kehadiran kami
sebagai anak-anak yang telah dipilih, dikuduskan dan disucikan, serta diutus ke tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup anugerah-Mu semestinya lah kami jalani di dalam kesetiaan sepenuhnya kepadamu. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami. Kami menyadari betapa kami memiliki banyak kelemahan, keberdosaan di hadapan-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, kami mau diubahkan oleh Tuhan. Dan hidup kami maknai bahwa kami akan terus menghargai akan setiap kebaikan Tuhan lewat pola hidup kami yang memancarkan kasih-Mu. Bapa di dalam sorga, mampukan kami untuk menjalani hidup ini dalam kesetiaan kepadamu. Kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang hari ini menikmati anugerah pertambahan usia dari-Mu. Tuhan, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan orang tua dan saudara-saudara kami ini. Biarlah dalam hidup ini kami terus mempersembahkan dan membaktikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Tuhan juga terus perteguh iman dan percaya serta harap mereka kepada Tuhan. Bapa, segenap orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan mendambakan lawatan pemulihan dari Allah atas gumul kelemahan tubuh yang dialami, baik itu yang dirawat di rumah dalam proses pengobatan, baik itu berobat jalan pun yang dalam proses pengobatan atau perawatan di rumah-rumah sakit. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu akan senantiasa menolong saudara-saudara kami ini. Dan waktu yang Tuhan nyatakan, mereka menikmati akan pemulihan dari Allah. Keluarga kami datang bawa kepadamu ya Allah. Anak-anak dan cucu-cucu kami dalam masa pertumbuhan, masa pendidikan, dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup. Tuhan, kami percaya Tuhan terus membuka jalan, memberkati akan segenap keluarga kami. Biarlah senantiasa kami hidup di dalam persekutuan yang sungguh erat dan intim bersama dengan Engkau. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan, di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap hamba-Mu, kiranya senantiasa kami terus mengangkat pelayanan ini dengan penuh sukacita dan keberserahan di dalam kuasa Tuhan Sang Empunya pelayanan ini. Bapa di dalam sorga, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami selama satu hari ini. Tetapi ketika kami menyerahkan seluruh pengharapan kami, hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu, maka kami akan menjalaninya dengan penuh ketenangan dan kepastian bahwa Tuhan senantiasa memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap kami anak-anak-Mu yang setia bersandar kepadamu. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami Tuhan, permohonan kami dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian dan salam sehat.